حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ibadah memiliki syarat-syarat yang tidak sah ibadah itu kecuali dengan syarat tadi. Al-awwal al-ikhlas, wa huwa ayyakunal amalu lillahi subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan, yaitu hendaknya amalan itu diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-sani al-mutaba'ah, yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa an yakunal amalu ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya amalan itu ada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Di dalam ayat ini, bahkan orang yang menyerahkan wajah dia kepada Allah dalam keadaan dia berbuat ihsan. Kata beliau, fa qauluhum man isyaratun ilal ikhlas. Sebenarnya bukan hanya man, tapi apa? Man aslama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa, kalau tidak salah dalam kitab Al-Ubudiyah juga, yaitu man aslama, bukan hanya man. Kalau man ini isim syaratnya, tetapi man aslama maksudnya man aslama wajhahu. Manakala wajah itu dia adalah ungkapan dari isi hati, maka maksudnya menyerahkan wajah adalah apa? Memurnikan hati, memurnikan hatinya untuk Allah. Jadi bukan hanya man, tapi yang setelahnya juga. Wa qauluhu wa huwa muhsin isyaratun ilal mutaba'ah, dalam keadaan dia berbuat ihsan. Ini isyarat kepada mutaba'ah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah bersabda, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalam yang terbaik adalah kalamullah, Al-Quran, dan jalan atau petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muhsin, berbuat kebaikan, adalah ikut jalan Rasulullah SAW. Kalau dia ikut bid'ah berarti bukan kebaikan, walaupun dia yastahsin, menilai baik. Bahkan apa? Bid'ah itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fa inna wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Bukan baik, bahkan dia adalah tersesat. Sebagaimana dalam hadis yang lain, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan urusan yang paling buruk adalah perkara yang dibuat-buat. Bukan baik, bahkan apa? Paling buruk. Maka dikatakan muhsin kalau apa? Dia mengikuti jalan makhluk yang mendatangkan kebaikan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Wa qala Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala fi qaulihi ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah menguji kalian, siapakah dari kalian yang paling bagus amalannya. Qal akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlasnya, paling murninya, dan paling benar. Qil ya Aba Ali ma akhlasuhu wa aswabuh, wahai Abu Ali, apa itu yang paling ikhlas dan paling benar? Qal innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan kalau dia itu ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak diterima. Seperti sebagian para pendeta yang mereka ikhlas membela agama Kristen, tetapi apa? Ikhlas dalam artian apa? Memang ini untuk Tuhan saya, tetapi tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW ataupun Nabi Isa. Mereka tidak ikut itu semua kenyataannya. Qal wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Kalau amalannya itu sudah benar tetapi dia itu tidak ikhlas karena Allah, itu juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sehingga amalannya itu menjadi murni dan benar. Wal khalis ayyakuna lillah, murni itu adalah diberikan kepada Allah. Was shawab ayyakuna ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang benar itu adalah yang ada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asar ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam Al-Hilyah yang ke-8 muka surat 95. Dan enaknya dalam kitab ini Al-Hilyah adalah apa? Karena kitab ini memang tidak terlalu disukai oleh orang-orang. Karena apa? Dia terlalu tebal dan terlalu besar, sehingga jarang dicetak. Manakala dia jarang dicetak, antara Hilyah ini dengan yang di Maktabah Syamilah itu sama persis.
itunya, numbernya, muka suratnya dan sebagainya. Kita sudah buktikan berkali-kali dia sama persis. Kalau dia banyak dicetak, maka terjadi perubahan yang banyak, perbedaan yang banyak. Dan kalau banyak dicetak menunjukkan apa? Dia sangat disukai. Tapi memang kenyataannya dia jarang orang yang menyukai, sehingga memang cetakan lama dengan yang ada di Syamilah itu sama persis. Dan di dalam sanadnya ada Ismail bin Yazid Ibnu Huraith Al-Qattan, dia Sodukun Yahim. Sodukun Yahim ini bagaimana hadisnya? Hadisnya Hasan. Sampai ada ulama mengatakan bahwasanya asar ini atau riwayat ini termasuk dari auham dia. Maka Sodukun Yahim asarnya adalah Hasan. Hadisnya adalah Hasan dan dia didukung oleh beberapa sanad yang lain. Ada sebagian mudarisun yang mendhaifkan tetapi keliru dia. Tayyib. Qal walil ibadah salah satu arkan. Ibadah memiliki 3 rukun. Wahia al-mahabbah wal khauf war roja. Yaitu yang pertama adalah rasa cinta, yang kedua adalah rasa takut, yang ketiga adalah harapan. Ini juga seperti yang disebutkan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin. Bahwasanya apa? Beliau menjelaskan kalam Syekhul Islam bahwasanya ibadah ini, seseorang beribadah dia itu bagaikan naik seekor burung. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim yaitu apa? Burung itu memiliki 2 sayap. Sayap yang pertama adalah khauf, sayap yang kedua adalah roja, yaitu harapan dan rasa takut. Kalau terjadi keseimbangan maka burung itu akan terbang dengan baik. Tetapi kalau tidak seimbang maka apa? Terbangnya itu akan kacau. Tetapi terbangnya burung itu tidak akan mencapai arah yang benar kalau dia tidak memiliki kepala. Nah, kepalanya adalah mahabbah itu, rasa cinta. Sebagaimana penjelasan Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa, bahwasanya apa? Rasa cinta itu dia itulah yang mengendalikan seluruh gerakan di langit dan di bumi. Kenapa para malaikat itu menjalankan ibadah sampai sehebat itu? Karena apa? Sempurnanya rasa cinta mereka kepada Allah. Nah, kenapa para hamba Allah dari kalangan para nabi, para siddiqun, para syuhada, mereka ibadah sampai sedahsyat itu, mengorbankan segalanya seperti itu? Karena cinta kepada Allah Ta'ala. Kenapa ahlu dunia mereka betul-betul menghabiskan umurnya untuk dunia? Karena cinta dunia. Jadi intinya memang gerakan di alam ulwi dan sufli adalah karena mahabbah, rasa cinta. Ada yang cintanya benar, ada yang cintanya keliru. Intinya adalah kepada rasa cinta. Tayyib. Kita kembali kepada pembahasan. Qauluhu hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui ada yang setara dengan Allah? Hal ta'lamu lahu musamiyan wa musyabihan wa mumasila. Apakah engkau mengetahui bahwasanya Allah itu memiliki zat lain yang setara dengan dia, yang mirip dengan dia, yang semisal dengan dia? Minal makhlukin, dari kalangan para makhluk? Jawabannya adalah tidak ada. Ini adalah istifhamun apa? Ingkari, mengingkari adanya itu. Jawabannya adalah la ahad yusamillah. Baik, hada istifhamun bimaknan nafi. Ini adalah pertanyaan yang meniadakan, yang mengingkari adanya itu semua. Al-ma'lumi bil aql, sesuatu yang diketahui dengan akal. Akal mengetahui tidak ada yang setara dengan Allah. Bahkan apa? Orang-orang Majusi yang mereka menjadikan di alam semesta ini ada 2 pencipta, mereka sendiri mengatakan apa? Tuhan cahaya itu lebih sempurna dan lebih baik dan lebih utama daripada Tuhan kegelapan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Menunjukkan akal manusia itu tetap meyakini yang maha sempurna itu hanya satu, yang lain sekedar pembantu dan sebagainya. Tayyaqal ay la ta'lamu lahu musyabihan. Engkau tidak tahu adanya zat yang serupa atau yang mirip dengan Allah. Li'annahu rabbu wa ghairuhu al-marbub, karena Allah itulah Rabb, sementara yang lain adalah marbub. Namanya marbub berarti apa? Dia punya kekurangan. Dia harus diciptakan dulu, dia harus dikelola, harus diatur, rizkinya pun harus mendapatkan dari Ar-Rabb. Dia sendiri bukan apa? Bukan Rabb. Yang marbub, yang makhluk ini. Al-Ghani min jami'il wujuh, yang mana Allah adalah zat yang maha kaya dari segala sisi. Betul-betul dia tidak perlu kepada siapapun sama sekali. Ghinanya dia adalah ghina dzati. Kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Thariqul Hijratain, kekayaan Allah adalah kekayaan yang bersifat dzati. Betul-betul dari segala sisi memang dia adalah maha kaya. Wa ghairuhu al-faqir, sementara yang selain Allah adalah al-faqir, faqran
Fakrun dzati, dari sisi apapun kita semua adalah fuqara. Tayyib. Al-Kamil, Allah adalah Al-Kamil alladzi lahul kamalul mutlaq min jami'il wujuh. Zat yang maha sempurna, yang hanya milik dialah kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi. Wa ghairuhu naqisun min jami'il wujuh. Sementara yang selain Allah dia itu kurang dari segala sisi. Wa hadza burhanun qati'. Ini adalah bukti yang pasti. Dikatakan qati' karena apa? Dia akan memutuskan segala keraguan. Ala annahu huwal mustahiqqu lil ibadah. Bahwasanya Allah itulah yang berhak untuk diibadahi. Yang lain-lain tidak berhak, yang lain-lain masih memiliki kekurangan. Wa ghairuhu wa anna ibadata ghairihi batilah. Dan bahwasanya peribadatan kepada yang lain adalah batilah. Ini masing-masing dalilnya ma'ruf. Wa fil ayah dalilun ala annahu la mithla lahu wa la syabiha lahu wa la nadhira lah. Dan di dalam ayat ini ada dalil bahwasanya Allah itu tidak ada yang semisal dengan dia. Ini kalau kita mengamalkan la, kalau kita ilgha pun boleh karena terjadi tikrarul la mithlun lahu. La fi dzatihi wa la fi sifatih, baik dalam zatnya ataupun dalam sifat-sifatnya, wala fi asma'ihi wala fi af'alih. Tidak ada yang semisal dengan Allah dalam masalah namanya ataupun dalam perbuatannya. Walaupun asal nama itu ada, yang ini Malik, yang itu Malik, tetapi hakikat mulkiyahnya Allah tidak sama dengan hakikat mulkiyah para makhluk itu. Para makhluk nggak sampai 5 tahun pun sudah ketakutan. Oh nanti keturunan, nanti jabatan saya akan hilang atau kerajaan saya akan diambil orang lain. Sementara Allah Ta'ala maha kaya dari awal sampai akhir, tanpa ada batas awal dan tanpa ada batas akhir. Qal wa hadan nafyu mutadamminun li isbati jami'i sifatil kamal. Peniadaan ini tadi, hal ta'lamu lahu samia, ini mengandung penetapan seluruh sifat kesempurnaan. Iya, sebagaimana telah sering kita lewati, an-nafyu al-mahad itu tidak ada pada Allah. Peniadaan yang murni dan total itu tidak ada pada Allah. Tetapi peniadaan yang diinginkan adalah apa? Penetapan kebalikannya. Sebagaimana dijelaskan oleh para masyayikh dan Syekhul Islam juga menyebutkan di dalam kitab-kitab beliau, kalau seseorang datang kepada raja mengatakan niatnya memuji, Anda itu bukan tukang sapu, Anda itu bukan pencuri, Anda itu tidak pernah masuk penjara, Anda itu tidak pernah bermain lumpur. Raja marah atau suka? Marah. Walaupun meniadakan sesuatu yang jelek, tapi ini bukan pujian kalau sekedar itu. Maka yang benar adalah apa? Apapun perkara yang ditiadakan dari Allah, maka sekaligus di situ ada penetapan lawannya. Yang berupa apa? Sifat-sifat kesempurnaan. Tayyib. Qal ala wajhil ikmal di sini ya. Ala wajhil ikmal dalam bentuk penyempurnaan. Kalau di kitabnya Syekhul Islam wajhil akmal, yaitu yang paling sempurna. Wa hadza huwal maqul fi fitarin nas. Inilah yang dipahami oleh akal di dalam fitrah-fitrah manusia. Tayyib. Fa idza qalu fulan la mislalah. Kalau mereka mengatakan fulan itu tidak ada yang semisal dengan dia, wala syibahalah, dan tidak ada yang mirip dengan dia, fa innahum yuridun annahu tafarrada fis sifat wal af'al wal majd. Maksudnya adalah Allah bahwasanya si fulan itu menyendiri di dalam sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya dan keagungannya. Majd. Sering orang mengartikan keagungan, tapi maksudnya adalah apa? Al-kamalat al-katsirah, kesempurnaan yang banyak. Jadi kalau dikatakan fulan tidak ada yang semisal dengan dia, bukan karena dia tidak punya sifat sama sekali, itu jelek sekali justru. Tetapi maksudnya adalah terlalu banyak sifat kesempurnaan pada dia sehingga yang lain-lain tidak mampu mengejar dia. Itulah makna yang benar. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Bukan berarti Allah tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tidak mampu melihat, tidak mampu mendengar seperti ucapan orang-orang Jahmiyah itu. Tapi maksudnya adalah pendengarannya terlalu sempurna, tidak ada yang mampu seperti dia. Penglihatannya juga seperti itu, ilmunya seperti itu, ketinggiannya seperti itu. Jadi bukan karena dia tidak punya sifat, tapi karena apa? Terlalu banyak sifat kesempurnaan dia dan semuanya sempurna, sehingga yang lain-lain tidak mampu mendekat kepada dia. Maksudnya adalah tidak mampu menyamai dia, apalagi sampai mengungguli dia. Jadi laisa kamitslihi syai', kata Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa, itu termasuk dalil paling besar akan ditetapkannya sifat-sifat Allah. Adapun orang yang tidak berakal dari kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka mengatakan dalil ini menunjukkan Allah tidak punya sifat.
Karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau seperti itu, sementara pola ayat ini adalah pola pujian, niscaya tidak lagi terbentuk pujian. Allah Ta'ala tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak mampu berbicara. Ini bukan pujian namanya. Sementara ayat ini sedang apa? Allah sedang memuji dirinya sendiri. Tiada sesuatu pun yang setara dengan dia, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini sedang memuji. Menunjukkan apa? Sifat kesempurnaannya terlalu banyak untuk disamai oleh para makhluk. Qal fala yalhaquhu fihi ghairuh. Tidak ada satupun selain Allah yang mampu menyusuli Allah di dalam sifat-sifat tadi. Menyusul tidak mampu, apalagi menyamai, apalagi sampai melebihinya. Baik, kita ambil sedikit lagi. Wa fil ayah dalilun ala itsbati sifat lillahi subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini ada dalil tentang ditetapkannya sifat-sifat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kama yaliqu bi jalalillahi wa 'azamatih, sebagaimana layaknya untuk kemuliaan dan keagungan Allah. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.